Pemirsa, Suara Jakarta bertempat di Grand Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016 telah berlangsung acara buka puasa bersama keluarga Rahmat Gobel, sekaligus silaturahmi masyarakat Gorontalo Rantau. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan Gorontalo, seperti Jenderal Wiranto, Kiai Haji Quraisy Shihab, Tony Uloli, Fadel Muhammad, Hana Hasanah, Karni Ilyas, artis Christine Hakim, para bupati dari Gorontalo, dan masih banyak lagi. Terlihat para tamu undangan yang hadir mengatakan sangat senang bisa hadir dalam acara ini. Serasa pulang kampung, khususnya hidangan dengan makanan khas Gorontalo yang disajikan. Selain itu, Bapak Wiranto yang juga merupakan undangan mengungkapkan walaupun beliau bukan orang Gorontalo, tetapi karena beliau sudah merupakan bagian dari masyarakat Gorontalo. Lalu saya juga mendapatkan Putri Gorontalo sebagai istri saya yang sampai sekarang Ibu Uga Wiranto itu. Sehingga kalau ada acara-acara Gorontalo ya saya mesti hadir untuk menjalin silaturahim, kemudian juga ketemu ya dengan teman-teman yang dulu pernah dekat dengan saya pada saat saya di sana. Iya betul, karena saya kan 8 tahun di sana. Dari mulai lulus dari Akademi Militer sampai saya kolonel, jadi ya saya lama bertugas di sana. Ya, banyak kesan di sana ya. Acara yang rutin diadakan setahun sekali adalah untuk mengikuti tradisi keluarga besar yang sudah dijalankan bertahun-tahun, ungkap Bapak Rahmat Gobel dalam wawancaranya. Beliau merasa tetap harus menjalankan kegiatan yang sudah turun-temurun ini. Berikut petikannya. Acara ini acara rutin yang dilakukan sejak almarhum orang tua saya, almarhum Dr. Andes Haji Taib Muhammad Gobel, melakukan khatam Quran bersama-sama dengan masyarakat Gorontalo yang ada di Jakarta. Acara ini kan tentu bukan hanya sekedar kita buka puasa bersama, tapi kan kita melalui kesempatan kita menjalin silaturahmi dengan para sesepuh-sesepuh ya, orang tua yang jarang kita ketemu. Ini kan momentum bagus itu. Dan ini bulan puasa lagi. Jadi ini sesuatu yang sangat baik. Tokoh-tokoh politik yang ada sekarang ini berkaitan dengan 2017. Yang hadir hari ini ada Pak Irman Gusman, ada Pak Wiranto, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Perdagangan, dan juga ada Sekjen, Dirjen dari dua kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Tokoh-tokoh Gorontalo yang hadir. Wah, banyak tapi saya lupa namanya itu. Tidak hanya itu, Bupati Bone Bolango Bapak Hamim Pou dan mantan Wakil Gubernur Gorontalo Tony Uloli turut hadir di acara ini. Berikut ungkapannya. Para penting kan tokoh nasional orang Gorontalo ya. Kita bangga dengan dia, kita harus hadir, dan saya dekat, bersahabat dekat. Jadi, dan ini kumpulnya orang Gorontalo kan. Ini Pak Bupati ada. Bupati ada dua kalau nggak salah, Bupati Gorontalo, Bupati Bone Bolango. Ya. Saya kira acara ini sangat bagus, luar biasa ya. Kita bisa menjalin, memelihara silaturahim antara keluarga Gobel bersama masyarakat Gorontalo. Jadi hari ini tidak sekedar kerabat, tapi masyarakat Gorontalo yang ada di perantauan ini sudah tradisi puluhan tahun dari orang tuanya Ahmad Gobel ya, hingga ke para anak Gobel itu sendiri. Kita berharap ke depan setelah ini bisa dilakukan anak turunan. Bapak datang jauh-jauh dari Gorontalo, perasaan Bapak gimana Pak setelah melihat antusias dari orang-orang Gorontalo Rantau yang datang ke sini? Ya, tadi saya bilang kita senang kan, kita biasanya susah ngumpulnya, susah ketemunya. Semua
sibuk, tapi lewat kita bersama hari ini yang dari Bogor, dari Bekasi, dari Depok bisa datang berkumpul di sini, bertemu, bisa bercengkrama, bersilaturahmi, dan bisa menikmati makanan-makanan yang baik, yang sehat dan luar biasa lagi. Ada makanan-makanan Gorontalo yang selama ini nggak pernah atau jarang mereka nikmati. Tadi yang terkali wakili, terus ada lagi itu payangga, ulu, itu ludes itu pertanda mereka rindu makan Gorontalo. Itu hanya bisa didapatkan lewat acara-acara khusus seperti ini. Dengan diadakannya acara ini, kegembiraan terpancar pada setiap tamu undangan di mana mereka tidak hanya bisa bertemu satu sama lain, tetapi juga hidangan khas Gorontalo yang disajikan dapat mengatasi kerinduan mereka pada Gorontalo. Pak Rahmat Gobel ini kan orangnya sangat sangat luas, networkingnya sangat terbuka, juga ramah. Terbukti dari tamu yang setiap tahun kalau dia undang buka puasa sebanyak ini, dan selain itu dia ini sangat mencintai Gorontalo. Kita lihat kan makanan aja Gorontalo, dia kenalkan semua orang terpaksa makan makanan Gorontalo. Larasati Widya, Natasha Leoni, Vera Katili, Suara Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Uloli beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini seluruh rakyat Gorontalo dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Muhammad dan saya Hana Hasana. Bersama ini mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT, dan marilah kita bersama-sama merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri untuk masyarakat di Gorontalo. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ibrahim, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Perkenankan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gorontalo narkoba no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Jakarta, salah satu tokoh asal Gorontalo, Iwan Abdullah Ibrahim, saat ini menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta. Pada hari Kamis 30 Juni 2016, Suara Jakarta menemuinya di kantor Bilangan Kuningan, Epicentrum Jakarta. Beliau mengungkapkan sudah cukup lama di BNN, yaitu sejak tahun 2008, dan beliau banyak menangani kasus-kasus besar, baik skala nasional maupun internasional. Prestasi beliau saat ini tidak lepas dari sikap beliau yang tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani beberapa kasus. Beliau mengatakan memulai tugas baru di DKI Jakarta sejak dilantik tanggal 11 Agustus 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Beliau sebelumnya bertugas di BNN Surabaya. Berikut petikannya. Di BNN sendiri ini seperti apa awal mulanya Bapak bisa terjun di dunia BNN ini? Terus sampai sekarang ini apa yang juga Bapak raih? Kalau kiprah biasa-biasa aja seperti yang lain gitu ya. Cuma saya di BNN sejak 2008, dan kalau kita mau tanya apa yang sudah kita lakukan, ya kan tidak perlu kita umumkan, masyarakat yang menilai. Yang jelas kita sudah cukup berbuat. Contoh seperti Jakarta,
Kalau Pak Ahok bilang 2 kali pelanggar, tutup. Saya cuma pelaksananya. 2 kali langgar, saya tutup, saya segel polis saya. Untuk masalah-masalah kasus-kasus narkoba di Indonesia sendiri, itu gimana tanggapan Bapak yang banyak dari dunia yang internasional terus masukin narkoba di sini, itu gimana Bapak melakukan program Bapak sendiri untuk menangkap orang-orang? Kalau program kita di DKI, saya di BNN sejak 2008, kalau di DKI kita mencoba menyesuaikan dengan program apa yang sudah dilakukan pusat, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi alat, dengan sarana prasarana, jadi semuanya serba terkait. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Sarana prasarana berupa IT, terutama IT yang penting buat kita, karena kalau kita masih tetap melakukan manual, kita ketinggalan jauh sama jaringan sindikat. Dan mungkin ada kerjasama dari luar negeri, Pak? Ada. Seperti apa, Pak? Bentuk kerjasamanya itu sudah dengan MOU dan sudah kerjasama operasional sudah ada dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Hong Kong. Kalau dengan Hong Kong itu kan polisi Indonesia bisa, polisi narkotik Indonesia bisa melakukan pemeriksaan di Hong Kong, tapi harus didampingi sama polisi mereka. Tapi ini kan dilakukan oleh pusat, secara terpusat. Walaupun beliau bertugas di ibu kota negara, tidak membuat beliau lupa akan kampung halamannya. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan sangat sedih melihat Gorontalo saat ini, di mana Gorontalo merupakan provinsi 10 besar dengan pengguna narkoba terbanyak. Sebagai salah satu putra daerah Gorontalo di BNN, beliau mengajak dan menghimbau masyarakat Gorontalo beserta pemerintah daerah untuk memerangi dan memberantas penggunaan narkoba di Gorontalo. Sebenarnya saya prihatin melihat Gorontalo. Saya di Jakarta gerak kiri, gerak kanan, sikat kiri, sikat kanan, tapi di Gorontalo sendiri dengan kondisi yang seperti sekarang sangat memprihatinkan, sehingga sebenarnya saya malu sebagai orang Gorontalo yang bekerja di tempat orang, bekerja baik tempat orang, sementara di tempat saya sepertinya terabaikan. Ini apa yang kira-kira bisa Bapak himbau kepada terutama kepada daerah Gorontalo sendiri, Pak? Saya hanya menghimbau kepada masyarakat umumnya, sebaiknya hindari barang haram itu dan jangan pernah mencoba. Kemudian kepada para petugas, jangan main-main, karena memang kalau kita belum ada komitmen untuk melakukan upaya secara tegas dari hati nurani kita, kita tidak akan mampu. Tapi kalau memang dari Gorontalo tidak bisa, ya saya akan panggil orang-orang dari luar untuk menyelesaikan masalah narkotika di Gorontalo. Termasuk kepala daerah? Termasuk. Siapapun dia kepala daerah? Siapapun dia. Penanganannya seperti apa, Pak? Ini kan kita lakukan secara terintegrasi semuanya, terkoordinasi semua, terintegrasi. Dan saya pikir tidak ada, undang-undang tidak membatasi bahwa yang harus mengerjakan orang ini. Berikutnya harapan Bapak kepada Gorontalo khususnya? Ke depan saya harap pada orang Gorontalo, saya sebagai warga Gorontalo yang numpang di negeri orang, di kampung orang, berharap supaya Gorontalo bisa bebas dari narkotika. Dan ini kami titipkan kepada para pejabat, dan apalagi ke depan akan ada pilgub. Siapapun gubernurnya, yang penting bebas dari narkotika dan mampu menjamin bahwa Gorontalo itu bebas dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Apalagi Presiden untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Iya, jadi Pak Jokowi sudah menyampaikan, sudah prihatin, menyatakan bahwa prihatin terhadap Indonesia ini, bahkan sudah menyampaikan perang terhadap narkotika. Dan sampai pada hari ini kemarin ada kalimat-kalimat yang lebih tegas lagi yang disampaikan beliau Bapak Presiden. Beliau berharap Indonesia khususnya Gorontalo dapat terbebas dari bahaya narkoba. Linggo, Laras Satiwidya, Vera Katili, Suara Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Uloli beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga
Di hari yang fitri ini, seluruh rakyat Gorontalo dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Muhammad Dan saya Hana Hasana. Bersama ini mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT. Dan marilah kita bersama-sama merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri untuk masyarakat di Gorontalo. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ibrahim, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Perkenankan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gorontalo narkoba. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tanggal 1 Juli 2016, peserta mudik gratis dari pemerintah Provinsi Gorontalo asal dari Jakarta dan Bandung bertolak ke kampung halaman mereka di Gorontalo. Tepat pukul 2 dini hari, para peserta mudik telah berkumpul di Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Sekitar 142 orang peserta mudik yang memenuhi syarat terlihat sangat gembira menjelang keberangkatan mereka. Berikut cuplikannya. Selamat pulang kampung. Pulang kampung harus. Menurut Martin Suleman dari Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo selaku PIC dalam program mudik gratis 2016 ini, untuk Jakarta dan Bandung, titik berkumpul adalah di lobi Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Beliau juga mengungkapkan kuota mudik gratis yang tersedia untuk DKI dan Jawa Barat adalah 125 orang. Tetapi karena kesiapan panitia yang jauh sebelumnya sudah memesan tiket pesawat, maka mereka mendapatkan tiket lebih murah. Otomatis peserta mudik bertambah 17 orang, sehingga total yang mudik menjadi 142 orang dari DKI Jakarta dan Bandung. Khusus untuk mudik gratis tahun ini, untuk Jakarta dan Bandung, dari kuota yang kita sampaikan ke masing-masing pengurus KKIG dan Tamahu, itu tadinya kita memberikan 75 untuk Jakarta dan 50 untuk Bandung. Namun perkembangannya karena kita beroleh biaya tiket yang lebih murah, oleh sebab itu sampai dengan hari ini pada saat keberangkatan kita berhasil memberangkatkan 87 orang dari Jakarta dan 55 orang dari Bandung. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita belum menemui kendala yang berarti, karena memang untuk kegiatan mudik gratis tahun ini kita sudah melaksanakan koordinasi lebih awal, baik dengan maskapai, baik dengan teman-teman dari perwakilan di Jakarta, demikian juga dengan KKIG dan Lamahu. Syukur alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan, karena lebih cepat, lebih awal teman-teman menyampaikan nama-nama peserta mudik, sehingganya kita beroleh tiket yang lebih murah dari pelaksanaan mudik gratis. Oleh sebab itu, setiap tahunnya kami berupaya untuk memperbaiki pelayanan dan memperbaiki pelaksanaan mudik gratis ini. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus di tahun-tahun ke depan. Ini programnya Pak Gubernur, harus kita apresiasi. Program yang sangat bagus. Setiap tahun kita merubah, baik tahun ini di Jakarta, tahun sebelumnya di Surabaya dan Makassar, dan nanti tahun berikutnya lagi akan kita rencanakan lagi untuk di kota-kota yang lain.
Sementara Bapak Sudirman Teju dari KKIG Bandung yang menjadi mitra pemerintah provinsi mengungkapkan telah mempersiapkan para peserta mudik gratis ini sesuai persyaratan yang sudah ditentukan pemerintah. Berikut ungkapannya. Ya, pertama-tama kali saya dapat surat resmi dari Departemen Perhubungan Udara yang ditujukan kepada KKIG Bandung. Kebetulan saya yang jadi ketua KKIG Bandung. Kemudian saya mulai mengumumkan lewat WA dan lewat teman-teman. Kemudian yang serius betul-betul ingin pulang mudik ke Gorontalo, silakan mengirimkan fotokopi KTP lewat WA saya. Begitu mereka. Syaratnya selain KTP apa, Pak? Kira-kira kalau Bandung, kalau Jakarta kan dia. Wah, memang ketat sekali kalau Jakarta saya dengar. Nah, kalau Bandung cuma KTP aja. KTP karena begini, kalau nyari orang menengah ke bawah itu malah sulit, agak susah. Jadi rata-rata cuman ya menengah sedikit lah, ke bawah sedikit. Jadi kalau nyari orang. Ini nggak ada kriteria. Ada di kriterianya apa? Kalau dari Bandung? Macam-macam dikasih kriteria. Apa asalnya? Ya, yang sudah lebih dari 5 tahun nggak kembali. Kemudian ya termasuk golongan yang miskin lah ya. Terus minta surat itu dari desa. Keterangan dari lurah lah atau apa yang mendapatkan bantuan itu. Ya di Bandung saya cari nggak ada. Harapannya dengan program mudik gratis ini apa? Ya, bagi warga Gorontalo perantau itu kan sangat menguntungkan karena adanya mudik gratis ya. Kalau enggak mereka ya saya sendiri barangkali nggak mampu. Sebelumnya kan Bapak kan udah kurang lebih hampir 30 tahun, lebih malah. Enggak. Ada nggak program-program begini sebelumnya? Sebelum program ini? Kalau untuk Bandung nggak ada. Baru kali ini. Iya. Program ini merupakan program pemerintah Provinsi Gorontalo yang sangat membantu masyarakat Gorontalo rantau di beberapa daerah di Indonesia. Akankah program ini tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat Gorontalo rantau? Masyarakatlah yang akan menilainya. Linggo, Ahmad Hudori, Vera Katili, Suara Jakarta. Pada tanggal 17 Juni 2016, Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie menghadiri acara peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman e-katalog. Dalam acara ini, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dan beberapa daerah lain seperti Kota Yogyakarta, Kota Semarang, dan Kabupaten Badung Bali telah menandatangani MOU e-katalog. Artinya, dengan ini pemerintah daerah masing-masing akan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan di daerahnya secara online. Gubernur Gorontalo mengungkapkan rasa bangga atas masuknya Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah yang terpilih. Gubernur Gorontalo berharap dengan e-katalog ini dapat mempermudah pemerintah Gorontalo untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah hari ini saya menghadiri penandatanganan MOU dengan LKPP Pusat dan beberapa daerah dalam rangka pengembangan e-katalog daerah, di mana dengan inovasi dan ada rencana dari LKPP Pusat untuk mengembangkan potensi-potensi daerah, contohnya untuk pelelangan lewat e-katalog, ini sangat bagus sekali sehingga menghindari ada masalah-masalah pada pelelangan. Contohnya di Gorontalo kita akan membuat pelelangan melalui e-katalog, khususnya konstruksi pekerjaan jalan hotmix. Jadi tidak seperti sekarang harus dilelang umum, tetapi kita akan membentuk, melihat, menghitung sendiri biaya dari pada komponen pekerjaan jalan itu apa saja. Umpama ada 10 komponen di sini sehingga menghasilkan pekerjaan hotmix. Nah itu kita hitung harga satuannya. Setelah itu tidak perlu dilelang lagi.
tinggal kita lihat dengan harganya persatuannya apa, tinggal kita tunjuk mana perusahaan yang betul-betul benefit yang bisa melaksanakan pekerjaan ini. Sehingga lebih cepat. Online cepat dan tepat serta transparan. Dan itu di beberapa daerah termasuk DKI sudah dilaksanakan. Termasuk juga untuk pengadaan sapi, kita mulai juga tidak perlu dilelang-lelang seperti sekarang. Kan harga sapi itu kan mereka kriterianya usia sapi, untuk bibit ya, untuk bibit sapi ya, bibit indukan. Nah, sedangkan sapi kan tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kan ada akte kelahiran, nah sapi kapan kita tahu dia lahir kapan, bulan apa, tahun berapa, usianya kan hanya dikira-kira. Mungkin bobot berat badannya, tingginya itu kita bisa lihat. Nah ini juga kita akan ke sana, sehingga kita punya standar harga untuk pengadaan sapi, itu kita tinggal tunjuk pihak ketiga yang siap mengadakan sapi sekian ratus ekor, sekian ribu ekor itu siapa, dengan harga standar yang kita sudah tentukan. Pak, selain sapi hot mix itu untuk Gorontalo ke depan apa? Nah kan pelan-pelan bos, pelan-pelan. Kita mengambil dulu yang setiap tahunnya itu mendapatkan anggaran besar, baik dari pusat maupun dari APBD sendiri. Sehingga itu akan menuju ke sana semua. Sekarang kan Alkes sudah lewat e-katalog, mau kendaraan, alat-alat berat sudah, termasuk besi dan baja sudah. Nah pelan-pelan kita untuk pekerjaan hot mix juga kita akan melalui e-katalog. Termasuk untuk pengadaan sapi, pengadaan perahu juga, alat tangkap ikan, oleh nelayan juga kita akan lewat e-katalog, karena itu tiap tahun kita adakan, sehingga untuk memudahkan proses cepat dan tidak lama, serta barangnya segera di-delivery kepada penerima barang. Itu tujuannya ya. Harapannya Pak? Harapan saya ya kita segera implementasi sesuai aturan undang-undang dan prosesnya cepat, serta tahun depan kita sudah mulai coba 3. Jadi untuk kapal, untuk pekerjaan hot mix, dan untuk pengadaan sapi. Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah yang dipercaya menjadi percontohan yang akan menggunakan e-katalog. Ketua LKPP mengungkapkan mengapa Provinsi Gorontalo terpilih menjadi daerah yang menerapkan e-katalog, diantaranya karena kesiapan Provinsi Gorontalo sendiri. Political will pimpinan, nomor 1, gubernurnya 1. Yang kedua, kelembagaannya siap, sudah ada ULP-nya. Yang ketiga, personelnya udah ada, gitu ya. Terus ya yang keempat, komunikasi dengan kita. Jadi udah, karena itu ya udah kita coba Gorontalo dulu. Tapi saat ini Provinsi Gorontalo sudah memanfaatkan LKPP ini sendiri sampai sejauh mana? Aduh, nggak apa langkahnya ya, tapi sudah sih. Alat kesehatan mereka sudah beli gitu ya. Angkanya saya nggak hafal. Harapannya yang 4 daerah ini jalan dulu, kemudian barangnya dibeli. Setelah itu jalan, kita undang daerah yang lain. E-katalog sendiri merupakan terobosan dalam mendukung program strategi nasional dalam pembangunan daerah, karena dengan adanya e-katalog akan menjembatani penyedia barang dan jasa dan pemerintah daerah dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang dilakukan secara online. Larasati Widya, Jars Malakian, Fadis Anas, Suara Jakarta.